قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan Allah muliakan, Allah sehatkan, Allah tinggikan derajatnya. Jikalau di antara kita sedang diuji dengan berbagai persoalan, katakanlah hutang yang belum selesai, rezeki yang belum banyak, persoalan-persoalan apapun, mudah-mudahan Allah selesaikan dengan sebaik-baik kehidupan kita. Apa yang menyebabkan kita khawatir dalam kehidupan ini? Biasanya pasti ada ujian hutang di dalamnya. Sahabat, jika Anda sedang merasakan persoalan-persoalan hutang yang belum kunjung selesai, apa yang Anda lakukan? Biasanya otak kita akan berpikir, kita minjam kemana lagi ya? Atau kita akan cari relasi untuk meminjam dan istilahnya tutup lubang, gali lubang kembali. Sahabat, saya punya seorang sahabat yang ketika diuji persoalannya adalah memiliki hutang dengan nominal yang fantastis, 3,5 miliar. Apa yang Anda pikirkan jika persoalan-persoalan itu hadir dalam kehidupan Anda? Pasti setiap hari kita galau, baperan, terus mikirkan apa yang harus kita lakukan, minta pinjam. Tapi Masya Allah, sahabat saya begitu Allah kasih ujian dengan 3,5 miliar ini, Masya Allah, hanya membutuhkan waktu 1 pekan untuk menyelesaikan amanah hutang itu selesai. Apa yang harus beliau lakukan? Dan bagaimana juga beliau bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu dalam hutangnya? Mudah-mudahan sebuah testimoni dari sahabat saya bisa membuat kita makin dekat sama Allah, lalu menyelesaikan berbagai polemik persoalan-persoalan dalam hidup Anda. Dan berikut sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hidup ini memang banyak sekali persoalan. Dan di antaranya ada persoalan keluarga, persoalan hutang piutang, dan berbagai macam persoalan lainnya. Sahabat, Allah mencoba saya dengan persoalan hutang. Apa yang terjadi dengan saya beberapa tahun yang lalu, di mana saya bergelut di dalam dunia korupsi yang menyebabkan saya melakukan pinjaman di bank, sehingga apa yang saya duga menurut pemikiran saya dengan pinjaman itu mungkin saya mendapatkan keuntungan yang lebih, tapi persoalannya ternyata tidak seperti yang saya duga. Apa yang terjadi dengan pinjaman saya yang menyebabkan saya terutang dengan bank? Hal itu terjadi beberapa tahun yang lalu yang nilainya menurut saya sangat luar biasa, yaitu nilainya sekitar 3,5 miliar. Itu yang menyebabkan kehidupan saya jadi bermasalah, mana kehidupan saya tidak tenang, kegiatan saya tidak menentu akibat tunggakan utang yang begitu banyak. Bulan ke bulan ketika jatuh tempo jadi persoalan bagi saya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tapi apa yang terjadi ketika saya sadar kembali kepada aturan Allah dan Rasul, di mana
kehidupan yang sudah digariskan dan ditentukan harus saya jalani, ternyata Allah memberi jalan hidup dan pintu rezeki saya yang luar biasa. Sehingga dalam beberapa waktu yang singkat, Allah bisa melunaskan hutang saya dengan mengikuti aturan Allah dan Rasul. Di mana saya berusaha untuk melakukan ibadah di awal waktu, di tempat di mana azan dikumandangkan dan dilakukan secara berjamaah. Kemudian ditambah dengan tambahan amalan-amalan sunnah. Misalnya dengan saya melakukan salat zuha, kemudian di malam harinya saya melakukan salat tahajud. Kemudian di pagi hari saya mencoba membagikan sedikit rezeki kepada saudara-saudara yang membutuhkan, baik anak yatim atau fakir miskin. Ternyata Allah membuka jalur rezeki saya dengan memberikan atau mendapatkan pekerjaan dari beberapa pemberi kerja. Misalnya dari pekerjaan telekomunikasi yang sebelumnya saya hanya bergelut dalam satu bidang, yang di bidang itu banyak menjerumus saya kepada pekerjaan yang tidak benar, membuat saya harus mengeluarkan biaya untuk pengurusan, untuk macam-macam proses sehingga saya mendapatkan pekerjaan. Tetapi ternyata ketika saya kembali ke aturan Allah dan Rasul, ternyata rezeki itu sangat mudah mendatangkan rezeki ke saya. Jadi saya ternyata ketika kita komit dengan aturan Allah dan Rasul, ternyata hidup ini mudah. Dalam waktu yang tidak berapa lama, Allah memberi kesempatan saya untuk melunaskan hutang saya yang tadi nilainya 3,5 miliar. Alhamdulillah, dengan itu saya bisa hidup tenang, nyaman, ibadah saya teratur. Dan saya juga diberi kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja yang baru dengan usaha kecil-kecilan, tapi insya Allah membawa berkah untuk banyak orang. Sahabat, ternyata rezeki itu duduk diam, rezeki datang. Bayangkan, hanya duduk saja rezeki datang. Apalagi kalau kita bekerja, apalagi kalau kita berlari. Artinya hanya duduk saja rezeki ngejar-ngejar kita. Coba lihat apa yang diceritakan oleh sahabat saya bagaimana menyelesaikan persoalan amanah hutangnya. 3,5 miliar selesai dalam waktu 1 pekan. Hanya dia memahami ketika azan fardu, maka beliau bergegas untuk menunaikan salat fardunya. Lalu menambah amalan-amalan sunnah duhanya dan juga membahagiakan dan memuliakan orang untuk berbagi dan berbagi. Kalau selama ini kita nggak tahu lagi harus berbuat apa, maka cuma satu yang harus kita pastikan dalam hidup ini. Sudah seberapa banyak kita membuat taman-taman rezeki untuk membahagiakan dan memuliakan banyak orang. Lalu munculkan di law of projection dalam kehidupan kita. Bayangin, kalau selama ini kita hanya berpikir negatif, hutang, maka energi negatif itu yang muncul dan maka hutang pun nggak pernah selesai. Apa yang terjadi oleh sahabat saya? Hutang diganti dalam pikirannya menjadi sebuah kata amanah. Coba kita bayangkan sahabat semuanya. Kalau hari ini kita meminjam uang, hutang ke orang 1 juta saja, kira-kira mudah atau tidak mudah? Mungkin bagi banyak kita akan mengatakan tidak mudah. Dan itu juga harus melihat track record kita. Artinya sahabat saya dipinjamkan uang amanah 3,5 miliar karena beliau adalah orang yang amanah. Maka karakter hutang dalam pikiran kita, maka segeralah mengganti kalimatnya menjadi amanah, maka energinya menjadi positif, maka insya Allah pertolongan Allah akan cepat dalam kehidupan kita. Dan ternyata lihat, begitu amanahnya selesai 3,5 miliar, Allah bukakan lagi pintu-pintu rezeki yang Masya Allah hanya duduk diam, rezeki datang. Saya berdoa bagi Anda semuanya, mudah-mudahan amanah hutang Anda selesai dan Allah berikan rezeki yang berlimpah untuk bisa membahagiakan dan memuliakan orang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولطيبة ذرفت عيسكا
فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على